Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Novita Dwi Lestari dengan NPM 7420120166. Hari ini saya akan mencoba untuk mereview mata kuliah hukum pidana di pertemuan ketiga dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di pertemuan ketiga ini akan membahas tentang penyertaan atau del naming. Secara umum penyertaan diatur dalam pasal 55 sampai 62 KUHP buku 1 sampai buku 5. Secara khusus diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP dan beberapa peraturan di luar undang-undang. Penyertaan merupakan suatu tindak pidana yang di dalamnya terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang yang melibatkan diri dalam suatu tindak pidana. Bentuk penyertaan dibagi menjadi 5. 1. Yang melakukan. 2. Yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, yang turut serta melakukan. Yang keempat, yang membujuk atau menggerakkan. Dan yang kelima, yang membantu melakukan. Doktrin itu sama dengan ilmu pengetahuan. Penggolongan 5 tadi menurut KUHP dipersempit menjadi 2. 1. Golongan pelaku bentuk 1-4 yang disamakan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana. Golongan pembantu bentuk 5 yang diatur dalam pasal 56 dan 57 KUHP. Sedangkan menurut doktrin zelfstandig Vormen van del naming, penyertaan yang berdiri sendiri, pelaku bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya bentuk 1-3. Yang kedua, onzelfstandig Vormen van del naming, penyertaan yang pertanggungjawabannya bergantung pada perbuatan pelaku lainnya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum bentuk 4 dan 5. Bentuk 1, pleger atau pader, pelakunya bisa tunggal atau jamak. Jika pelakunya jamak, kemungkinan melakukan atau tidak. Dalam pandangan luas, pelaku adalah tiap orang yang memenuhi rumusan delik. Dalam pandangan sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Kemudian bentuk kedua, don pleger atau orang yang menyuruh melakukan atau pelaku jamak. Orang yang melakukan tindak pidana itu menggunakan orang lain sebagai perantara untuk dijadikan alat. Ada yang disuruh dan menyuruh, ada pelaku langsung dan tidak langsung. Unsur-unsur don pleger, pelaku tidak langsung minus domina, pelaku langsung minus ministra. Harus ada alat manusia. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Agar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, syaratnya 1. Tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, pasal 44. Yang kedua, adanya keadaan memaksa, pasal 48. Pertentangan antara dua kepentingan hak, pertentangan antara dua kewajiban hak, dan terakhir pertentangan kewajiban dan kepentingan hak. Adanya perintah jabatan yang tidak sah, adanya kekeliruan atau pemalsuan, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan. Demikian review mata kuliah hukum pidana lanjutan di pertemuan ketiga. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.